Kakak Mikana, selamat malam. Ya, selamat malam cantik. Ya, sehat ya, Mak? Puji Tuhan sehat. Bagaimana dirimu? Sehat juga? Iya, sehat. Syukurlah, Mbak. Silakan, Mbak. Ya, soalnya yang mencintai bangkit, maksudnya mekananya itu apa maksudnya? Ya, di sini Yesua sang pencipta bangkit. Ya, karena sekarang kan Paskah ya. Artinya kita memperingati bahwa sang pencipta pernah datang ke dunia melalui Bunda Maria ke Israel, memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, paham. Mbak Mekana, kalau kita mau masuk surga bagaimana, Mbaknya? Cara masuk surga, Yesua HaMasiah berfirman, ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, ya. Yesua HaMasiah berfirman, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Karena akulah sang jalan, dan sang kebenaran, dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Yesua menjawab, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, kok kamu tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Bagaimana mungkin kau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Jadi artinya, untuk supaya bisa masuk surga harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesua HaMasiah. Dia adalah sang jalan, sang kebenaran, dan sang hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Dia. Nah, seperti itu Besti. Oke, Mbak Mekananya sudah selesai macam bagi saya macam lebih macam mendalam pemikiran saya kan, Mbak Mekananya. Oke, Mbak Mekananya, saya mau bertanya, tapi hanya cuman aku melihat macam dua mata saya sendiri. Saya berpikir, apakah artinya dikatakan Islam dengan Kristen? Adakah menjelaskan di hadis kamu ataupun di hadis kami macam itu? Coba Mbak Makanannya berpikir. Maksudnya gimana, cantik? Mbak Makanannya tentang Nabi, kita cakap Tuhan Yesus tuh sama Islam. Bagaimana? Adakah mengatakan di Alkitab kamu tentang Islam itu apa maksudnya? Di dalam Alkitab tidak pernah ada menubuatkan akan adanya kitab lain yang harus kita percayai. Tidak ada. Tetapi Tuhan Yesus HaMasiah mengajarkan yang tersudah dalam Alkitab bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia, taat dan setia kepada Dia. Kita tidak boleh murtad daripada Dia. Karena apa? Dialah sang pencipta segala sesuatu. Dialah yang terbukti maha kuasa, maha hadir, maha pengampun. Tidak ada selain Dia. Oke, paham. Habis, maaf, saya minta maaf ya. Saya minta maaf makanannya. Jangan tersinggung ke apa. Kan cuman aku bertanya aja kan. Mbak makanannya, Yesus itu bila dilahirkan tanpa ayah seperti Nabi Adam juga kan. Kenapa orang Islam mengatakan kamu menyembah Nabi Isa? Yesus aja macam itu. Kami tidak mengenal dan tidak percaya kepada Nabi Isa, ya. Karena di dalam Alkitab tidak ada Nabi Isa. Jadi enggak payah cerita Nabi Isa, Yesus aja, Yesus aja. Oke, cerita aja. Yesua itu adalah
Elohim itu sendiri, sang pencipta itu sendiri, Mbak. Dia yang menciptakan Adam. Itu saya sudah paham, sebab saya sudah lama duduk daripada orang Kristen, jadi saya sudah paham apa itu maksudnya Elohim, Maha Pencipta, tentang. Tapi orang Islam berpikir kamu menyembah Yesus macam itu. Apakah itu betul? Iya, saya menyembah Yesua karena dia sang pencipta. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Nah, maksudnya mbaknya sembah dengan Yesus lah macam tu. Iya. Oke, paham. Iya, saya menyembah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi yang namanya Yeshua HaMashiach. Iya, kamu nggak kenal Isa, Yesus aja macam tu. Nggak apa-apa. Itu Isanya itu cuman dikatakan daripada Islam aja itu. Iya, kalau Nabi Isamu itu apakah dia benar-benar ada? Iya, dia pernah ada. Tapi masa tu Nabi Isa tu sebenarnya dingatakan oleh Tuhan yang dipanggilkan Yesus itu. Dia masa tu tak lagi turun Al-Quran, dipanggilkan namanya adalah Yesus. Sebab kenapa dipanggil Yesus? Sebab masa tu waktunya dia akan disalib. Dia akan tahu sudah dia waktu tu disalib. Sebab kenapa waktu tu dia ditahu masa tu disalib? Sebab dia akan dibunuh oleh orang-orang yang tak suka sama dia masa tu. Habis saya nak mengatakan Mbak Bekananya Yesus tu pernah menolong dan dia pernah membangkitkan orang-orang meninggal masa tu. Jadi kita masa tu Tuhan itu kita cakaplah Elohim. Masa tu ilah kamu lah, macam kita bilang kamu menyembahkan ilah. Sedangkan orang Islam menyembah adalah Allah, maksud dia macam tu. Jadi kita satu agama macam tu, satu agama, tapi kita dipisahkan oleh syaitan masa tu. Kita disesat. Itu maksudnya bila turun Al-Quran, Tuhan itu mengatakan kepada orang Kristen yang Alkitab, yang Al-Quran tu sebenarnya adalah yang benar. Tapi orang Kristen yang sebenarnya dulu Nabi Isa dibunuh belum selesai, dia mengatakan semua untuk orang-orang yang jalan yang lurus, tapi dia dibunuh. Sebab kenapa dibunuh? Syaitan tidak mau orang-orang akan jalan yang benar macam tu. Mbak makanannya. Mohon maaf ya Mbak, begitu panjang ceritamu tentang Nabi Isa lah, Al-Quran lah. Oke Mbak, saya mau bertanya. Ya, Mbak. Apakah memang Nabi Isamu itu betul-betul nyata? Kalau dia betul-betul nyata, Nabi Isa ini lahir di negara mana? Nabi Isa ya Yesus itu sama aja Mbak. Cuman dikatakan masa di mana persamaannya? Apa persamaan Yesus dengan Isa? Persamaan dia dulu tak ada Islam lagi. Masa itu Tuhan turunkan Alkitab. Sabar dulu kakak. Ya. Persamaan Yesus dengan Isa itu apa? Yesus itu adalah kita punya nabi. Masa itu diutuskan untuk turun di dunia, dan dia akan melahirkan satu kita cakap Maryam lah, macam itu Maryam. Waktu itu keturunan darah Yesus itu adalah manusia, sudah jadi manusia. Jadi akan gini aja Mbak, kamu bisa pakai dalil nggak, pakai data di mana persamaan Yesus dengan Isa? Nggak ada, tapi aku digerakkan hati saya. Kalau nggak ada persamaannya, kenapa kamu bilang sama? Sama, sebab kenapa sama? Ya, persamaannya di mana? Tunjukkan pakai dalil. Alkitab kamu dengan Alkitab saya, Alkitab Al-Quran dengan Alkitab Injil adalah hampir sama dengan perkataannya. Cuman masa tu tak lurus aja, tidak habis cerita tentang pelajaran itu, belum habis dan belum selesai. Mbak, jangan bernarasi liar. Tunjukkan persamaan Yesua atau Yesus dengan Nabi Isa. Enggak ada, memang Nabi Isanya sama Yesus memang enggak. Dulu Injilnya itu Mbaknya, Injilnya enggak ada agama. Dulu belum ada agama, belum ada Islam Mbaknya. Habis kita cakap. Terus Islam itu ada di abad keberapa? Yang apa Islam? Ya Islam cuman diturun aja di Al-Quran. Abad keberapa?
7. Tengok aja. Abad ke-7. Coba tengok ayat 7. Apa maksud dia? Coba. Oke, di abad ke-7 menceritakan tentang Nabi Isa. Nabi Isa ini bangsa mana? Nabi Isa ini dipanggil masa tuh, kita cakap dulu nggak ada agama, dulu nggak ada Islam. Dikatakan yang nanti Maryam, Tuhan yang mengatakan kepada Yesus, dia mengatakan kepada orang-orang dia. Mbak tahu nggak apa Mbak yang abang lagi? Apa yang Mbak sampaikan di sini? Iya. Mbak kalau bicara itu pakai data dan dalil Mbak, bukan nyerocos mulu, nggak ada kayak dongeng gitu loh. Aku dikatakan aja di sini, cuman aku mengatakan aja di sini Mbak. Cuman aku mengatakan yang benar, yang Yesus itu. Di mana kebenarannya kalau kamu nggak pakai data? Kalau nggak ada datanya, itu hanya dongeng. Ya dulu. Kalau nggak ada juga fakta sejarahnya, hanya dongeng dan legenda gitu loh. Ya itu dulu. Sekarang ya data pakai data. Yang dulu yang aku mengatakan. Gini dulu Mbak, buktikan dulu kalau Nabi Isa itu adalah tokoh yang nyata gitu loh. Nah Nabi Isa ini lahir di negara mana? Ya Nabi Isa tuh ya Yesus, cuman pemanggilan. Di mana samanya udah namanya Isa Yesus? Di mana samanya? Namanya aja udah beda. Enggak ada lah bedanya, cuman kita coba tengok. Mbak, Indonesia masa sama dengan Emilina beda dengan aja Yanti? perkataan dia. Namamu aja udah Emilina. Masa Emilina kamu samakan dengan Yanti? Iya. Isa dengan Yesus, di mana persamaannya? Namanya aja udah beda. Itu yang kamu akalkan. Coba itulah kita gabungkan macam tuh. Ya udah Jadi, segini aja tunjukkan ya, pertanggungjawabkan kalau Nabi Isa itu tokoh yang nyata gitu loh. Enggak ada, kita boleh pikir sebab itulah Tuhan kita dibagi akal daripada hewan. Hewan enggak ada akal. Justru karena kita bukan hewan, tunjukkan kalau kamu itu punya akal. Sebab kita punya akal, kita boleh logik. Kita logik boleh memikir. Macam tuh. Ya di mana lah logiknya akalmu itu kalau kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan apakah Nabi Isa tokoh nyata? Ya nyata lah, ya nyata. Ya kalau nyata dia lahir di negara mana? Ya negara tempat kita. Ya tempat negara yang kamu pikirkan, yang kamu ajarkan sekarang. Saya aja nggak percaya sama Nabi Isa. Orang Israel tidak pernah punya nabi namanya Isa. Macam orang Islam juga tidak percaya dengan Yesus. Macam itu juga aja lah. Sebab itulah kita gabungkan Islam dengan Mbak, banyak belajar dulu dah. Gitu. Udah kayak mendongeng aja si Mbak ini di sini. Nggak ada mendongengnya. Ya udah tunjukkan kalau itu bukan dongeng, tunjukkan datanya, tunjukkan fakta-fakta sejarahnya. Tidak sama loh. Tidak, memang tak sama. Macam Malaysia bercakap sama macam tu, enggak sama macam tu. Sebab itulah. Mbaknya pikir. Kita cuman bertanya aja, Mbak. Cuman mbaknya ikut data. Mbak bukan bertanya, dari tadi menjelaskan sesuatu yang tidak ada datanya. Semua narasi kakak itu nggak ada dasarnya, nggak ada datanya, nggak ada dalilnya. Cuman nyerocos doang dari tadi. Nggak ada resulnya. Nggak. Aku tanya satu soalan sama kamu. Bagaimana Yesus itu boleh meninggal? Boleh mati? Begini aja lah Mbak. Iya. Mbak belajar lagi lah tentang kitab-kitabmu. Dan bila perlu baca Alkitab supaya kamu tahu perbedaan Yesua dengan Nabi Isa. Adalah mati kita, boleh kita yakinkan. Yang kita punya. Ya pantasan aja dari tadi kayak mendongeng aja mbaknya. Udahlah Mbak, makasih Mbak. Nggak ada ilmu yang didapat. Oke. Makasih Mbak.